Selamat datang di Sekilas Voli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dunia balap motor kembali bergetar. Setelah lebih dari 3 dekade menghilang dari kalender, akhirnya MotoGP kembali menginjakan roda di tanah Brazil. Sebuah negara dengan gairah motorsport yang luar biasa. Kini kembali menjadi saksi pertarungan para pembalap terbaik dunia. Namun, ini bukan sekedar kembalinya sebuah balapan. Ini adalah awal dari cerita baru. Cerita yang penuh ketidakpastian. Terakhir kali lintasan Brazil digunakan di era Grand Prix adalah pada akhir 80-an. Saat itu, teknologi masih sangat bergantung pada mekanik. Belum ada dominasi elektronik seperti sekarang. Artinya, semua data yang dimiliki tim-tim saat ini nyaris tidak relevan. Inilah yang membuat GP Brazil menjadi unik. Sebuah akhir pekan dengan status zero data. Tidak ada referensi akurat mengenai tingkat grip aspal, degradasi ban, hingga setting motor yang ideal. Semua tim, tanpa terkecuali, dipaksa memulai dari nol. Dan di titik inilah, kemampuan adaptasi akan menjadi penentu segalanya. Sirkuit yang telah direnovasi ini menghadirkan karakter yang sangat berbeda dibandingkan trek-trek Eropa seperti Jerez atau Portimao. Trek lurus panjang berpadu dengan tikungan teknis yang rapat. Kombinasi ini menuntut keseimbangan sempurna antara kecepatan dan kontrol. Sistem pengereman akan bekerja ekstra keras. Sedikit saja kesalahan saat memasuki tikungan bisa berujung fatal. Khusus di kelas Moto3, tantangan terasa semakin kompleks. Motor dengan kapasitas 250 cc sangat bergantung pada cornering speed. Artinya, stabilitas saat masuk tikungan menjadi kunci utama. Siapa yang bisa menjaga momentum, dialah yang akan bertahan di barisan depan. Namun, tantangan tidak hanya datang dari lintasan. Secara logistik, perjalanan menuju Brazil adalah ujian tersendiri. Mayoritas tim berbasis di Eropa. Mereka harus mengirim motor, suku cadang, hingga seluruh perlengkapan melalui jalur udara dengan jarak yang sangat jauh. Belum lagi kondisi fisik para pembalap yang harus beradaptasi dengan perbedaan zona waktu. Jet lag bisa menjadi musuh tak terlihat yang mengganggu konsentrasi. Dan di tengah semua tantangan itu, perhatian publik Indonesia tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Pembalap muda berbakat yang kini membawa harapan besar di kancah dunia. Veda datang ke Brazil dengan persiapan yang matang. Ia memilih tiba lebih awal, sebuah keputusan penting untuk memulihkan kondisi fisik sebelum balapan dimulai. Di kelas Moto3 yang sangat kompetitif, kelelahan sekecil apapun bisa membuat perbedaan besar. Sedikit terlambat bereaksi, dan posisi bisa langsung hilang. Sebagai rookie, Veda memang masih dalam tahap adaptasi, namun progres yang ia tunjukkan sejauh ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mulai memahami karakter motor, ritme balapan, dan tekanan di level Grand Prix. Di Brazil, tantangan baru sudah menunggu. Sirkuit ini benar-benar asing. Tidak ada pengalaman sebelumnya. Tidak ada data historis. Veda harus mempelajari semuanya dari nol. Mulai dari racing line, titik pengereman, hingga karakter setiap tikungan. Track walk bersama tim menjadi momen penting. Setiap detail kecil diperhatikan. Karena di level ini, perbedaan sepersekian detik bisa menentukan segalanya. Moto3 dikenal sebagai kelas paling sulit diprediksi. Jarak antar pembalap di garis finish seringkali hanya terpaut ribuan detik. Dan di sirkuit seperti Brazil, slipstream bisa menjadi senjata utama. Pembalap yang memimpin di lap terakhir belum tentu menang. Justru yang berada di belakang bisa memanfaatkan hambatan angin untuk melakukan overtake di detik terakhir. Persaingan akan sangat ketat. Nama-nama seperti David Alonso dan para pembalap Akademi Eropa tentu tidak akan tinggal diam. Mereka datang dengan persiapan matang, termasuk simulasi digital. Namun kondisi nyata di lintasan seringkali berbicara berbeda. Suhu aspal di Brazil yang cenderung tinggi akan mempengaruhi performa ban. Degradasi bisa terjadi lebih cepat dari perkiraan. Disinilah strategi menjadi krusial. Apakah menggunakan ban soft yang cepat namun berisiko habis di akhir, atau memilih ban medium yang lebih stabil?
Keputusan ini bisa menjadi penentu balapan. Selain itu, perkembangan aerodinamika juga mulai terasa di kelas Moto3. Desain fairing harus mampu membelah angin dengan efisien di trek lurus, namun tetap stabil saat motor miring di tikungan. Belum lagi pengaturan gear rasio. Karena ini sirkuit baru, setiap tikungan harus dianalisis dengan detail. Salah memilih rasio gigi bisa membuat motor kehilangan momentum saat keluar tikungan. Semua harus presisi. Menariknya, GP Brazil kali ini berlangsung di momen yang spesial, bertepatan dengan akhir bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Bagi Veda Ega, ini bukan soal balapan, ini juga tentang menjaga disiplin, mengatur pola makan, hidrasi, dan kondisi fisik di tengah jadwal yang padat. Jauh dari keluarga di momen Lebaran tentu bukan hal mudah. Namun dukungan dari Indonesia terus mengalir deras. Ribuan pesan, doa, dan harapan menjadi energi tambahan bagi Veda. Dan secara psikologis, itu sangat berarti. Di sisi lain, pihak penyelenggara telah memastikan seluruh infrastruktur sirkuit memenuhi standar tinggi. Mulai dari paddock, area media, hingga sistem keamanan seperti gravel trap dan air fence. Lintasan dilaporkan cukup halus, namun grip akan terus berkembang seiring banyaknya lap yang dilalui pembalap. Faktor cuaca juga menjadi perhatian serius. Hujan tropis bisa datang kapan saja dan mengubah strategi dalam sekejap. Akhir pekan balapan akan dimulai dengan sesi latihan bebas pada hari Jumat. Bagi Veda Ega, fokus utamanya bukan mencetak waktu tercepat, tapi mengumpulkan data sebanyak mungkin. Memahami motor, memahami lintasan. Lalu pada hari Sabtu, segalanya mulai memanas. Sesi kualifikasi akan menentukan posisi start. Memulai dari barisan depan sangat penting untuk menghindari kekacauan di tikungan pertama. Kesalahan kecil bisa berujung kehilangan banyak posisi. Dan akhirnya, hari Minggu. Saat semua kerja keras diuji, saat strategi, fisik, dan mental bertemu dalam satu titik. Balapan bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kecerdasan dalam mengambil keputusan di setiap momen. Bagi Veda Ega Pratama, ini bukan sekedar balapan biasa. Ini adalah panggung pembuktian bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing di level tertinggi, bahwa mimpi menuju MotoGP bukan sesuatu yang mustahil. Setiap lap yang ia jalani di Brazil adalah bagian dari sejarah, dan publik Indonesia akan menyaksikan dengan penuh harap. Apakah Veda Ega mampu menaklukkan tantangan tanpa data ini? Apakah ia akan mencuri perhatian di tengah ketatnya persaingan? Jawabannya akan segera kita saksikan. Satu hal yang pasti, Grand Prix Brazil kali ini bukan sekedar balapan. Ini adalah perpaduan antara teknologi, strategi, dan keberanian. Dan di tengah semua itu, ada satu nama yang bawa harapan besar dari tanah air. Veda Ega Pratama. Mari kita dukung dan nantikan kejutan yang akan ia ciptakan. Terima kasih telah menonton video ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.